Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Setiawan. Kami dari kelompok B. Kami di sini akan membahas mengenai pemikiran filsuf kuno dalam bentuk podcast, yaitu pemikiran filsuf Herakleitos dan Parmenides dan keterkaitannya dalam film Groundhog Day tahun 1993. Dalam podcast ini kami akan membahas bagaimana tema-tema filosofis dapat berperan dan memiliki peran dalam film Groundhog Day tahun 1993. Bagaimana kata utama yaitu Phil memandang perubahan dan kekekalan serta apa yang dapat kita pelajari dari film tersebut. Perkenalkan, saya Syarinda Puspitasari Ong dari kelompok B. Di sini saya akan menjelaskan problem utama dari film Groundhog Day. Problem utama dari film Groundhog Day adalah terperangkapnya tokoh utama yang diperankan oleh Phil Connor dengan karakter yang angkuh dan egois. Phil mengalami kejadian di mana ia terjebak dalam siklus yang berulang. Ia terus-menerus mengalami hari yang sama, yaitu ia selalu terbangun pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 2 Februari, yang bertepatan dengan Groundhog Day. Pada awalnya, Phil tetap menjalani hari-harinya dengan karakter yang angkuh dan egois. Phil merasa bosan, frustasi, dan merasa keputusasaan dalam dirinya, karena ia tidak bisa keluar dalam siklus ini. Hari terus berlanjut. Phil sadar bahwa ia harus melakukan perubahan dalam dirinya. Melalui pengalaman ini, Phil mengalami transformasi di mana ia belajar menghargai orang lain, memperbaiki hidupnya, dan menemukan makna dari hidupnya. Perkenalkan, saya Putri Tasya, dari kelompok B. Saya akan menjelaskan dua konsep perbedaan pemikiran yang berbeda dari Herakleitos dan Parmenides. Yang pertama dari Herakleitos, di sini menekankan bahwa konsep perubahan yang tak terelakkan dalam alam semesta, yang mana segala sesuatu itu terus berubah setiap harinya, seperti bisa kita ambil air mengalir, yang mana terus-menerus yang tak pernah sama dalam setiap harinya. Kemudian dalam konteks film ini, keadaan Phil Connor pun yang dirinya mengalami hari yang sama berulang kali setiap harinya. Kemudian untuk pemikiran Parmenides di sini menekankan bahwa perubahan itu hanyalah ilusi dan hanya kekekalan yang ada, karena Parmenides ini mempercayai bahwa alam semesta tidak mengizinkan perubahan seperti itu. Di sini pun kisah Phil Connor dalam film Groundhog Day memberikan penghargaan yang cukup mendalam terhadap kerumitan manusia dalam menjalani kehidupannya. Kemudian di sini di dalam film Groundhog Day ini adanya Plato, yang mana beberapa ide-ide yang ditimbulkan dalam diri Phil Connor seperti perubahan diri dia yang timbul karena adanya ide dari dalam diri dia untuk memulai hidup yang lebih baik lagi dengan tidak sama dari sebelumnya. Kemudian untuk menjalankan hari demi hari pun, dia pun mempunyai prinsip yang bisa mengubah pola pikir dia dari sebelumnya. Selama ini Phil Connor pun telah melakukan hal yang salah, seperti bisa kita ambil contoh, dia akan ingin mengakhiri hidupnya, namun Phil Connor mempunyai ide untuk menjadi lebih baik lagi dan membuat hasil dari hal sebelumnya untuk contoh yang lebih baik lagi. Kemudian dia pun bisa menjalankan hidup lebih baik dan bermanfaat bagi diri dia dan orang lain lagi. Dari film ini didapat dari sudut pandang filosofi ada tiga, yaitu pertama Herakleitos, kedua ada Parmenides, dan ketiga ada Plato. Yang pertama yaitu dari sisi Herakleitos, meyakini bahwa segala sesuatu itu berubah. Ia membandingkan alam semesta dengan sungai yang mengalir terus-menerus. Kita tidak pernah menyentuh air yang sama dua kali. Begitu juga dengan kehidupan Phil yang berulang setiap harinya. Phil mengalami transformasi batin melalui pengalaman berulang ini. Ia belajar menghargai orang lain dan menemukan makna dalam hidupnya, seperti sungai yang terus mengalir tersebut. Perubahan adalah bagian tak terpisahkan dari eksistensi manusia. Kedua yaitu Parmenides. Di sini berpendapat bahwa gerak dan perubahan tidak mungkin. Bagi Phil, ini seperti terjebak dalam keadaan yang tetap dan tak berubah. Phil mengalami keputusasaan karena ia tidak dapat mengubah situasinya.
Namun, melalui pengalaman berulang ini, Phil menemukan kebenaran yang lebih dalam, seperti pandangan Parmenides tentang realitas yang tetap. Phil menemukan makna dan kedamaian dalam momen-momen kecil yang tak berubah ini. Ketiga yaitu Plato. Di sini dilihat dari ada 4 sisi, di mana nyata dan tampak, kedua nyata tetapi tidak tampak, dan ketiga tidak nyata tetapi tampak. Keempat yaitu tidak nyata dan tidak tampak. Dari keempat sisi ini didapat ada satu sisi yaitu nyata dan tampak. Dari sisi Plato ini, ide-ide itu menggambarkan suatu hal yang lain sebagai perumpamaan. Intinya, Plato menggambarkan bahwa orang tidak bisa membedakan mana bayang-bayang dan mana kenyataan. Tidak bisa membedakan mana yang hanya sekedar tipuan ataupun kenyataan. Yang dapat diambil dari sisi Plato ini yaitu kita harus memiliki keberanian untuk meninggalkan pola-pola hidup yang lama yang terlihat monoton dan berulang setiap harinya. Film ini mengajarkan bahwa perubahan dan ketetapan bukanlah konsep yang saling bertentangan. Keduanya dapat berdampingan dan membentuk kebenaran yang lebih utuh. Phil seperti manusia pada umumnya, mengalami perubahan dan tetap dalam momen-momen tertentu. Film ini mengajarkan kita untuk merenung tentang arti hidup, transformasi, dan menghargai setiap detik yang kita miliki. Welcome to our podcast. Jadi halo semuanya. Hari ini kita bakal ngebahas suatu film, guys. Ini film cukup udah lama banget ya, tapi gak usah khawatir karena ini film tuh bagus loh, Tik. Emang film apa sih, Chef, yang kali ini bakalan kita review bareng-bareng di sini? Oke, jadi filmnya itu ada judulnya, titlenya itu adalah Groundhog Days. Jadi di mana ada salah satu tokoh utama itu namanya Phil Connor, ya kan? Phil Connor ini dia tuh sebagai seorang pembawa acara, reporter kali ya, reporter di berita. Tapi salah satu hari dia tuh disuruh ngebawain liputan tentang Groundhog Days ini. Jadi Groundhog Days itu tuh jadi seperti kayak salah satu acara, tapi bukan acara kayak musiman gak sih? Ya, kalau kita betul. lihat lagi ya di filmnya ya. Kayak acara musiman, dan dia tuh udah ngelakuin udah sampai 4 kali. Oke, berarti kayak acara musim dingin di suatu daerah ya, di mana si Phil Connor ini kayak meliput acara itu ya, Chef ya? Yes, betul banget. Nah, tapi dia tuh punya ada salah satu masalah utama dari si film ini tuh dia ngulang hari, Tik, sampai berkali-kali. Dan itu pasti pas di Groundhog Days itu. Makanya judulnya tuh namanya adalah Groundhog Days gitu. Secara kalau kita lihat itu film udah lama banget ya, Betul. tahun 1993. Kayak di mana gue aja belum lahir, Chef. Gue juga belum lahir nih. Untuk kayaknya sebenarnya filmnya juga masih direkomendasiin ya untuk kita nonton bareng-bareng di masa modern kayak gini. Bener. Gue rasa kalau lo udah pada nonton film ini nih visualnya menurut gue menarik ya, Chef. Iya. Karena pada tahun 1993 kayak sound, suara, visual movie-nya itu overall udah visualnya tuh udah bagus, oke banget. Udah oke untuk di tahun 93 Iya, itu betul. ya. Gak yang mungkin kita mikir kayak tahun 1993 gitu kan. 1993 pasti kayak masih jadul gitu kan. Gak Terkesan menarik. boring gak sih? Iya, Tapi bener ternyata pas banget. udah nonton tuh kok kayaknya keren juga ya tuh filmnya. Malah itu film ternyata punya salah satu nilai moral tuh yang bagus banget sih, guys. Jadi mungkin kalau kalian yang belum nonton nih, kalian bisa banget tonton ya, guys. Namanya Groundhog Days. Berarti secara garis besar film ini nih, Chef, tentang si Phil Connor yang dimana dia itu ngalamin hari yang terus berulang-ulang ya. Betul banget. Di tanggal 4 Februari. 2 Februari. Sorry. 4 Februari bukan. 4 Februari ternyata berarti udah mengulang dia dari tanggal 2 ke tanggal 4. Oke. Nah, sekarang pas saat dia pengulangan film suatu keadaan ya, dimana dia terus melakukan keadaan itu berkali-kali. Nah, menurut lo, masalah yang ada di film ini kan menceritakan tentang sebuah adegan dimana ada kayak pemikiran Heraclitus dan Parmenides nih, Chef. Yang menurut gue kalau keadaan pemikiran Heraclitus itu kan suatu keadaan yang segalanya berubah ya. Sedangkan kalau pemikiran Parmenides itu suatu keadaan yang tidak bisa dirubah nih, Chef. Jadi menurut lo di adegan film ini tuh gimana sih, Chef? Jadi kalau menurut gue ya, kan pertama kita tuh ada yang namanya pemikiran
Herakleitos. Nah, kan Herakleitos itu kan yang Keadaan yang bisa Keadaan- dirubah. Oke, keadaan yang bisa dirubah. Nah, kalau dari adegan dari si film ini ya, itu tuh dimana si Phil ini menjalani hari-harinya tuh kayak biasa gitu, kayak menjalani harinya dia tahu kalau misalkan emang Ada hari besok. ada hari esok, tanggal 1, lalu tanggal 2, pagi, lalu siang. Betul. Nah, seperti itu. Nah, terus sedangkan kalau misalkan dari pemikiran Parman Diaz dari adegan film ini, kita tuh akhirnya bisa lihat di mana si Phil ini nih yang tadinya dia kan kita tahu karakternya itu Sedikit dibilang arogan, bukan arogan ya, Chef, Ya, tapi mungkin apa ya? kayak selfish gitu, kayak Ya, mementingkan dirinya Dirinya sendiri, sendiri. terus egosentris kayak gitu kan. Tapi dimana pas dia udah menyadari kok dia ngerasain hari yang berulang-ulang di tanggal 2 itu, dia udah mencoba sampai kayak melakukan hal-hal yang iya, sampai jahat, kayak mau bunuh ada adegan bunuh diri ya, bener-bener. berkali-kali gitu ya. Dia kok tetap balik ke tanggal 2 lagi. Sampai akhirnya dia menyadari kalau misalkan emang dia akan terus kayak gitu, akhirnya dia menjalani harinya tuh dengan melakukan sesuatu yang memanfaatkan orang lain gitu. Maksudnya bermanfaat bagi orang lain, kayak ngebantu orang lain. Bahkan dia tuh kayak udah arrange, udah ngeplan sendiri. Karena dia udah tahu ya, pas dia bangun besoknya itu dia kayak Apa kejadian ini akan Dimana? dia ulangin lagi, akhirnya dia memperbaiki itu semua gitu ya. Betul, kayak dia udah ngeliat nih nanti dia pas misalkan jam 10 pagi di sana ada kucing yang akan tertabrak misalkan. Nah, dia tuh udah ngeplan itu, guys. Jadi kayak dari dia bangun pagi sampai malam dia udah ngeplan semuanya. Sampai pada akhirnya dia ngebantu semua itu warga di kota itu. Karena kayaknya dia udah hopeless ya. Setiap hari dia bangun kayak jam 6 dia bangun di hari yang sama. Betul. Gitu. Tanggal 2 lagi sampai akhirnya setelah dia ngasih bermanfaat gitu ya bagi orang lain yang di kota itu, akhirnya dia bisa lanjut ke tanggal 3 Februari. Seperti itu sih. Berarti itu kalau dimasukkan ke dalam pemikiran Parman Diaz ya, Yes, sesuatu betul. yang akhirnya dia sadari sendiri gitu kalau hari ini nggak bisa kita ulang ketika Ulang. kita udah melanjutkan di hari besok. Betul, jadi ibaratnya kita ngelakuin hal buruk hari ini, kita nggak akan bisa ngulang itu, guys. Jadi secara garis besarnya nih ya, Tik, nilai moral yang bisa kita ambil dari film itu adalah gimana kita tuh bisa memanfaatkan waktu atau menghabiskan hari itu dengan ngisi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat kayak gitu. Kalau menurut lu gimana nih, Tik? Sebenarnya sih hampir sama kayak lu ya, Chef. Kayak gimana kita tuh ngejalanin hari ini, Betul. kita harus berfokus pada kayak kebaikan. Karena kita nggak pernah tahu besok itu kita akan seperti apa. Jadi kita Betul. tetap menjalani hari-hari kita tuh dengan berbuat baik ke sesama. Betul. Itu aja sih, Chef, yang bisa kita review dari film ini ya. Yes. Oke, kalau gitu kita akhiri kali ya. Ya, boleh. Oke deh. Guys, kalau gitu kita akhiri dari podcast kita kali ini. Dadah. Sampai jumpa di next podcast. Bye, guys. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan sebagai penutup dari podcast ini. Kesimpulan dari Groundhog Day adalah tentang perjalanan pribadi, pembelajaran, dan pertumbuhan. Film ini menyampaikan pesan bahwa kebahagiaan sejati dapat ditemukan melalui penghargaan terhadap kehidupan, koneksi dengan orang lain, dan pertumbuhan pribadi yang dilandasi oleh kebaikan hati dan kesadaran diri. Phil Connor yang awalnya egois dan sinis berkembang menjadi individu yang lebih baik dan merdeka, mengajarkan kepada penonton tentang kekuatan perubahan pribadi dan bagaimana pengalaman yang diulang-ulang dapat menjadi batu loncatan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Film Groundhog Day memiliki beragam aspek yang menjadikannya karya yang menarik dan mendalam. Pertama, ada aspek waktu dan pengulangan menjadi inti cerita. Lalu ada aspek psikologis, ada aspek hubungan internasional, aspek humor dan komedi, dan yang terakhir aspek moralitas dan etika. Sisi visual dan desain produksi film ini memberikan atmosfer yang khas. Lokasi kecil yang dipilih dengan cermat menciptakan suasana yang mendukung cerita. Penggunaan musik juga memainkan peran penting dalam menciptakan mood, terutama lagu I Got You Baby, yang terus diputar setiap kali Phil terbangun
pada hari yang sama. Dengan menggabungkan semua aspek tersebut, Groundhog Day menjadi film yang lebih dari sekedar komedi romantis. Ia mengeksplorasi kompleksitas manusia, memberikan pesan moral yang mendalam, dan tetap mempertahankan elemen hiburan yang membuatnya menjadi karya yang timeless dan dicintai oleh berbagai kalangan penonton. Sekian kesimpulan sebagai penutup podcast kali ini. Terima kasih.